Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 4 ya, di bulan April. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys, ada penurunan ya, tipis banget di posisi 0,4% aja. Dan tentu saja untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan ya setelah Bitcoin juga turun beberapa hari ini. Sekarang di posisi 72 di area greed ya, dan mengindikasikan bahwa para investor tampaknya masih mungkin lagi menunggu berita atau mungkin juga lagi ngumpulin modal lagi ya untuk bisa masuk lagi ke Bitcoin guys. Jadi kita akan tunggu untuk perkembangannya. Dan tentu saja hal ini merupakan efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi ya setelah penurunan kemarin akibat grayscale yang cukup banyak ya arus keluarnya dari para investor yang mencairkan Bitcoinnya ya. Dan posisi sekarang harganya untuk Bitcoin masih di 66.300 ya. Perubahannya di 0,3% aja. Begitu juga untuk Ethereum, tidak terlalu signifikan perubahannya di 0,6 aja ya. Dan untuk BNB cukup lumayan hari ini, naik di 5,5%. Dan mungkin karena kalau kalian lihat di Binance Exchange ya, ada beberapa project-project yang lagi launch pool, juga ada beberapa project-project baru yang baru listing ya di BNB, sehingga sedikit banyak akan membuat harga token BNB ini naik guys ya. Terlihat dari perubahan yang terjadi. Dan kalau kita lihat di sini untuk rata-rata perubahan yang terjadi tampaknya tidak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Dan yang cukup lumayan di sini untuk kenaikannya ada Bitcoin Cash naik di 7,18%. Bahkan tadi sempat menyentuh di 11% guys, karena ada sesuatu yang cukup fenomenal juga ya yang terjadi, yaitu halving Bitcoin Cash. Dan nanti juga ada info tentang Bitcoin Cash ini mengenai halvingnya ya. Oke, dan tentu saja kalau kita lihat ya bagaimana perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga Bitcoin untuk weekly hari ini, tampaknya masih bertahan ya di area 66.000. Dan untuk close candle di weekly hari ini mungkin akan menjadi konfirmasi ya untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, karena kalau kita lihat di sini tampaknya jika memang tidak ada kenaikan untuk harga Bitcoin bisa akan mengkonfirmasi adanya pola bearish engulfing guys, dan biasanya efeknya akan ada penurunan lagi ya, seperti yang terlihat pada ATH sebelumnya guys ya, seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja untuk pola yang terbentuk ya untuk weekly di minggu ini ya, dan kita doakan semoga koreksi yang terjadi ya pada Bitcoin ini tidak terlalu berpengaruh untuk kenaikan Bitcoin selanjutnya ya, karena penurunan yang kemarin itu terjadi karena adanya FOMO ya dari grayscale yang melepaskan Bitcoinnya ya, dan itu men-trigger berbagai pihak untuk ikutan FOMO menjual Bitcoin guys. Jadi kita tunggu aja. Apalagi ya kalau kita lihat ya dari beberapa informasi ini tampaknya untuk inflasi akan lebih buruk lagi, dan itu men-trigger ya beberapa aset yang biasa disebut sebagai safe haven ya, antara lain ada emas, mungkin perak, dan juga mungkin Bitcoin juga ya, yang bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk mengamankan dana ya dari efek inflasi guys. Karena kalau kita lihat dari informasi berita yang kita lansir dari Yuda Today ya, dan di sini diinformasikan bahwa Rich Dad Poor Dad, dan di sini diinformasikan guys penulis dari buku Rich Dad Poor Dad, kalian tahu lah ya siapa itu, si Robert Kiyosaki ya, dimana dia terus ya untuk menabung Bitcoin guys untuk mengantisipasi adanya inflasi yang mungkin akan terjadi. Dan kalau kita lihat di sini informasinya memang si Robert Kiyosaki ini juga memberikan saran ya kepada para investor atau mungkin orang-orang yang sedang mencari safe haven untuk dana mereka agar tidak terkena efek dari inflasi, agar mengalokasikannya ke Bitcoin, kemudian juga emas ataupun perak ya, karena dinilai aset-aset ini lebih menguntungkan ya dan bisa bertahan dari inflasi yang terjadi guys. Dan tentu saja ini cukup menarik ya, karena dengan adanya sentimen ini pasti orang juga akan berpikir ya bahwa dengan keadaan sekarang yang mungkin bisa dibilang ya kurang begitu baik untuk kemajuan ekonomi ya, seperti dolar yang sekarang juga mulai gonjang-ganjing, kemudian peperangan yang terjadi dan berbagai inflasi yang terjadi ya di berbagai negara besar ya. Ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik karena banyak para investor ataupun para smart money ya yang mencari alokasi dana mereka ya agar terhindar dari inflasi ini guys. Jadi ini cukup menarik. Kemudian lebih lanjut kalau kita lansir dari harian Cryptonomist, seperti yang tadi saya bilang ya bahwa emas dan perak ini
mengikuti harga dari Bitcoin ya yang berada di level tertinggi sepanjang masanya. Dan memang untuk hubungan antara harga Bitcoin dan emas serta perak ini memang sangat erat sekali ya, dimana harga emas ini sudah mulai bergerak lebih awal pada Oktober 2022 kemarin ya, sebelum Bitcoin. Dan waktu itu Bitcoin belum mencapai bearishnya di 15.500 ya, kalau kalian lihat di chartnya, yang tentu saja kemarin itu di-trigger oleh kegagalan FTX ya pada bulan berikutnya guys. Dan di tahun 2023 Bitcoin ini sudah mulai recovery ya, sehingga sudah bisa menyusul untuk kenaikannya. Dan emas ini kembali di atas $2.000 per on pada November 2023, dan kemudian pada bulan berikutnya mencetak rekor tertinggi baru di sepanjang masanya ya. Dan sebaliknya Bitcoin harus menunggu hingga Maret 2024 kemarin untuk bisa memperbarui untuk ATH-nya ya, atau level tertinggi sepanjang masanya guys. Namun yang menarik di sini harga emas kemudian turun kembali di bawah $1.700 ya pada saat efek bearishnya, dan ini menjelang akhir tahun sebelum mulai pulih lagi pada November 2022 kemarin guys, ketika Bitcoin berada di bagian bawah pasar bearish ya itu sendiri. Dan mungkin yang men-trigger ya kalau nggak salah dari berita yang beredar, jadi penurunan emas ini di-trigger karena adanya penemuan tambang besar ya, yang sehingga membuat stok Bitcoin ini bertambah di market guys, sehingga harga di market pun untuk emas ini turun ya. Dan perlu dicatat ya bahwa harga perak sudah mulai sedikit menderita selama pasar bearish kemarin, dan sudah mulai menurun sejak Agustus 2021 kemarin guys. Namun penurunan sebenarnya dimulai pada April 2022 kemarin ya, dan berakhir antara September serta Oktober di tahun yang sama seperti emas ya. Dan performa perak ini yang lebih baik dibandingkan dengan emas terutama disebabkan oleh fakta ya, bahwa selama tahun 2022 ini harga perak telah turun lebih banyak ya dalam persentase dibandingkan dengan aset safe haven utama ya, yaitu emas itu sendiri. Jadi intinya di sini guys, untuk emas, perak dan juga Bitcoin ini bisa dijadikan sebagai pilihan ya, ataupun alternatif untuk bisa terhindar ya dari efek inflasi yang mungkin akan terjadi, agar dana yang kita miliki itu tidak berkurang nilainya karena efek inflasi tersebut, justru bisa menaikkan dari dana kita guys. Seperti kalau kita menyimpannya di Bitcoin ya, mungkin sudah mendapatkan revenue ya, ataupun keuntungan yang cukup besar ya dengan kenaikan Bitcoin saat ini. Jadi di sini disarankan buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai dana berupa uang fiat ya, mungkin dolar atau rupiah dan lain-lain ya, ini sangat beresiko guys jika terjadi inflasi, dalam hal ini mungkin dolar ya, dengan berbagai pihak yang berusaha untuk melepas ya ketergantungan terhadap dolar itu sendiri dan menggunakan mata uang negaranya sendiri, seperti yang terjadi pada negara-negara BRICS ya, yang berusaha untuk mengurangi ketergantungan dolar dari setiap transaksi yang terjadi di negara-negara tersebut guys. Oke. Jadi saran saya itu untuk mengamankan aset-aset kalian dari efek inflasi. Selain itu lebih lanjut, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Morgan Stanley dia ingin mengalahkan UBS sebagai bank ETF Bitcoin pertama. Nah ini menarik ya. Jadi menurut orang dalam ya, yaitu si Andrew A.P. Abacus, Morgan Stanley dan juga UBS akan menambahkan ETF Bitcoin ke platform mereka minggu depan. Jadi seperti yang kalian tahu ya, UBS dan juga Morgan Stanley ini merupakan salah satu dari beberapa bank besar dunia yang tentu saja ya akan menjadi salah satu tolok ukur ya jika bank-bank tersebut melakukan inovasinya guys. Dan kalau memang UBS dan juga Morgan Stanley ini menambahkan ETF Bitcoin ke dalam platform mereka, ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik ya, khususnya untuk Bitcoin itu sendiri guys. Dan di sini Morgan Stanley berharap untuk mengalahkan UBS dalam menjadi warehouse pertama ya yang sepenuhnya menyetujui untuk ETF Bitcoin. Dan mengutip catatan internal Morgan Stanley, A.P. Abacus ini mengatakan bahwa bank tersebut mungkin akan mengumumkan beberapa hari sebelum langkahnya ke ETF Bitcoin guys. Dia juga menyebutkan bahwa bank-bank global telah secara aktif ya berbicara tentang penambahan ETF Bitcoin ini sebagai perlombaan. Pakar ETF Bloomberg yaitu si Eric Balkunas juga menambahkan ke Utas X ya, di mana A.P. Abacus ini mencatat bahwa baik Morgan Stanley maupun UBS ini tidak menambahkan ETF Bitcoin
yang mengutip dari sumber yang kuat. Jadi kita tunggu aja nanti yang benar yang mana ya. Sebelum memposting pembaruan tersebut ya, Epi Abacus juga melaporkan bahwa UBS berencana untuk menambahkan ETF Bitcoin ke platformnya minggu depan atau antara 8 April dan 12 April guys. Nah, spekulasi terbaru tentang langkah saingan potensial Morgan Stanley terhadap UBS ini muncul beberapa minggu setelah Epi Abacus ini melaporkan bahwa bank tersebut akan menyetujui ETF Bitcoin pada minggu depan. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira apakah benar ya UBS dan juga Morgan Stanley ini akan menambahkan ETF Bitcoin ke dalam platform mereka, karena efeknya pasti akan sangat signifikan ya terhadap Bitcoin itu sendiri guys. Dan selanjutnya kalau kita lansir dari harian CryptoSlate, seperti yang tadi informasikan di awal ya, bahwa Bitcoin Cash ini mengalami kenaikan setelah terjadinya halving ya, dimana halving ini sudah berhasil dilakukan dan mengakibatkan adanya efek naik di 11% ya. Dan pada saat berita ini diturunkan, Bitcoin Cash diperdagangkan pada $673, level tertinggi sejak Mei 2021. Dan tentu saja para analis pasar ini telah mengaitkan lonjakan harga Bitcoin Cash ini dengan beberapa faktor, termasuk peristiwa halving baru-baru ini dan sentimen bullish saat ini di sekitar pasar. Nah, di sini kita bisa jadikan ya dengan apa yang terjadi pada halving Bitcoin Cash ini untuk menjadi indikasi ya, jika nanti Bitcoin akan melakukan halvingnya ya sekitar di bulan April pertengahan nanti ya, kurang lebih sekitar 20 hari lagi. Dengan efek yang terjadi yaitu kenaikan Bitcoin Cash yang naik 11%, mungkin juga nanti untuk Bitcoin akan ada spike ya, atau mungkin kenaikan yang mendadak dari Bitcoin itu sendiri, dan mungkin setelah itu akan terjadi koreksi guys ya. Karena biasanya kalau kita lihat dari histori sebelumnya memang seperti itu. Jadi setelah halving terjadi akan ada kenaikan, dan setelah kenaikan yang mungkin cukup signifikan akan terjadi koreksi yang cukup lumayan guys. Nah, nanti di situ setelah terjadi koreksi ya, mungkin beberapa minggu atau mungkin sebulan 2 bulan ya, nanti baru akan terlihat ya pergerakan untuk naiknya. Dan kalau kita melihat dari histori yang ada, maka kenaikan dari Bitcoin setelah halving ini biasanya akan lebih tinggi dari ATH sebelumnya guys. Jadi nanti kita akan tunggu seperti apa efek dari halving Bitcoin ini. Dan untuk informasi yang terakhir ya, ini berhubungan dengan negara kita Indonesia ya. Seperti yang dilansir dari harian Cryptopolitan ya, di mana negara kita akan mendirikan pusat pengembangan AI senilai $200 juta ya di Solo guys. Nah, ini menarik ya. Jadi negara kita siap untuk membuat lompatan signifikan ya dalam bidang kecerdasan buatan atau AI dengan mendirikan sebuah pusat pengembangan yang sangat canggih guys. Di mana Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Budi Aristiadi baru-baru ini mengumumkan ya rencana untuk mendirikan Indonesia AI Nation, sebuah usaha kolaboratif dengan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat yaitu Nvidia dan perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo Hutchison, dan juga pusat penelitian ini yang mempunyai investasi sebesar $200 juta ya, bertujuan untuk mendorong kecanggihan teknologi dan inovasi di Indonesia guys. Di mana Solo yang terletak di Jawa Tengah ya telah dipilih secara strategis sebagai lokasi untuk inisiatif terobosan ini guys. Nah, keputusan ini diambil karena Solo memiliki infrastruktur yang kuat dan talenta digital yang melimpah, menjadikannya pusat yang ideal untuk kemajuan teknologi. Dan pusat pengembangan ini akan berlokasi di Solo Technopark, sebuah area yang baru saja direvitalisasi untuk mendorong kreativitas dan kemajuan teknologi guys. Pembentukan Indonesia AI Nation menandai era baru ya untuk kemajuan teknologi untuk Indonesia ya. Dan seiring dengan kesiapan Indonesia untuk merangkul potensi transformatif dari kecerdasan buatan atau AI, Indonesia menargetkan untuk menjadi yang terdepan dalam landscape teknologi global. Dengan Solo Technopark sebagai pusatnya, pusat ini siap untuk mengkatalisasi inovasi, memberdayakan talenta lokal, dan juga mendorong kemakmuran ekonomi guys. Dimana saat ini Indonesia memulai perjalanan menuju kebangkitan teknologi, dan dunia menyaksikan dengan penuh antisipasi, bersemangat untuk menyaksikan dampak transformatif dari AI pada masa depan bangsa guys. Jadi kita akan tunggu seperti apa guys untuk implementasi dari Solo Technopark di bidang AI ini guys. Dan ini cukup menarik karena jarang banget ya, dan mungkin menurut saya pribadi baru kali ini ya adanya fasilitas canggih seperti ini guys. Dan kita doakan semoga Indonesia AI Nation ini bisa menjadi salah satu pionir ya untuk kedepannya nanti, di mana negara kita juga tidak akan mau kalah ya dengan perkembangan yang terjadi sekarang ya untuk persaingan di bidang AI, karena kecenderungannya untuk
AI ini mungkin ya ke depannya, ini menurut saya pribadi mungkin akan digunakan di semua bidang pekerjaan ataupun di semua bidang ya yang berhubungan dengan komputasi ya. Ini mungkin akan digunakan guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini sudah bisa digantikan oleh AI. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu tantangan yang baru ya bagi kemajuan teknologi dan juga persaingan dalam hal pekerjaan juga ya. Di samping ada kekhawatiran tentang AI itu sendiri ya. Dan ini cukup menarik karena hal itu tergantung dari bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi tersebut guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys untuk informasi yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan share ya informasi yang lain di Twitter. Dan untuk rekomendasi project-project baru yang mungkin sedang ngadain pre-sale, testnet ataupun airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram, baik Telegram group ataupun Telegram channel. Jadi kan gabung aja di situ dan dapatkan kesempatan yang lebih baik daripada teman-teman yang lain yang mungkin baru masuk belakangan. Oke, so seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.